Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur ya pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat menghadiri gerejanya. Biarkan kita mempersiapkan hati pikiran kita dalam mengikuti ibadah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dan juga kita akan mengikuti perjamuan kudus. Biarkan kita menyiapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita mau mengagungkan Tuhan, kita menyanyikan suci, suci, suci.
Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kita mengetahui bahwa gereja adalah kumpulan dari keluarga-keluarga, di mana ketika keluarga bersatu, maka gereja juga akan bersatu. Dan pengabaran Injil boleh semakin diberitakan ke seluruh dunia. Mari kita menyanyikan pujian gereja dan keluarga bersatu. Dan keluarga bersatu, ajarkan jalan-Mu dengan lembut dan kasih-Mu, dan tiada yang sesat. Buangkan tujuan yang fana, kurniakan rahmat-Mu, biar tiap hati dalam keluarga tempat kediaman-Mu. Biar terang wajah-Mu bersinar di tengah kegelapan, dalam persekutuan tenang, kasih semakin nyata. Kiranya teguh iman-Mu dan tulus janji-Mu, tetaplah di dalam-Ku, beri suka damai penuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, Allah Tritunggal. Allah kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, sungguh ketika kami melihat wajah-Mu di tengah gereja pemberita Injil ini, kami merasakan sukacita yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan juga bersukacita karena hidup kami, karena perbuatan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sudah menyiapkan hati kami, kiranya Tuhan berkenan mendengar segala puji-pujian kami. Dan ketika firman-Mu diberitakan, biarkan kami mendengarkan bukan hanya saja dengan telinga kami, tetapi dengan hati kami, dan juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hormat diri bagi peperangan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Mulia, amin, amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 19 hingga ke 22. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat 19 hingga ke 22. Kita akan baca secara bersama-sama. Efesus 2 ayat 19 hingga 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari anggota Roh Kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jemaat dipersilakan duduk. Pada saat ini mari kita mengambil waktu sejenak, kita mau berdoa di dalam hati kita mau mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kita. Tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan kita pasti banyak melakukan kesalahan baik yang diperbuat secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha baik. Ketika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil. Dengarkanlah firman Tuhan, barang siapa kukasihi, Ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami manusia yang lemah penuh dengan kedagingan. Kami sering kali jatuh di dalam dosa dan menyedihkan hati Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu. Biarkan kami boleh senantiasa berada di hadirat-Mu. Dan ketika kami masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, biarkan hidup kami boleh mencerminkan kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sudah mengampuni seluruh dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur ya, kita punya Bapa, Allah Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia rela mengaruniakan firman-Nya, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia menebus dosa kita. Yesus sobat kita yang sejati. Mungkin teman kita, saudara kita, ataupun siapapun bisa meninggalkan kita. Tapi satu hal yang kita perlu ingat dan kita pegang janji bahwa Tuhan Yesus adalah sobat yang sejati, Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan dari KPPK nomor 150, Yesus sobat yang sejati. Yesus
kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Pada bulan Agustus, gereja kita memperingati bulan keluarga. Oleh karena itu, setiap minggunya akan dilayani oleh persekutuan lingkungan. Dan pada pagi hari ini, pelayanan Paduan Suara akan dilayani oleh persekutuan lingkungan Green Garden. Dipersilakan.
terima kasih kepada para anggota Persekutuan Lingkungan Green Garden yang boleh menyampaikan kesaksian pujian. Kiranya kita yang mendengarkannya boleh mendapat berkat. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bertemakan murid Kristus, anggota keluarga Allah, yang akan dibawakan oleh Pendeta Riki Batlayar dan akan diterjemahkan oleh Bapak Jonihu. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 我们还没有听到以前，我们来做一个祷告。 Bapa di surga, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. 我们在天上的父，我们已经预备了我们的心来聆听你的话语。 Kiranya hati yang siap ini sekali lagi Tuhan taburkan benih firman Tuhan itu sehingga boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. 让我们已经被预备好了的心，你撒种，你的道在我们心田上能够成长。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah murid Kristus, anggota keluarga Allah. 我们今天主的话语的题目是基督的门徒，神家里的人。 Saudara, ada seorang ibu, wanita kulit hitam bernama Rose Parks. 有一位女士，黑人女士，她的名叫 Rose Parks。 Ibu ini dipenjara karena dia menolak memberikan tempat duduknya di sebuah bus kota kepada laki-laki kulit putih. 她被监禁，因为她拒绝把她的座位让给一位白人男士。 Saudara, tindakannya ini dianggap melawan hukum pemisahan ras yang berlaku di kota itu. 她的举动被认为是违反了在她城市的种族隔离法律。 Nah, peraturannya adalah setiap warga Amerika Afrika diwajibkan duduk di bagian belakang bus umum. 当时的规定是，每一个非洲裔的美国人，他们必须坐在公共汽车的后面。 Di bagian depan itu adalah untuk warga kulit putih. 前面坐的是白人。 Jika bagian depan sudah penuh, maka orang Amerika Afrika harus memberikan tempat duduknya kepada orang kulit putih. 如果前面的座位已经满了，坐在后面的非洲裔的美国人必须把他的座位让给白人。 Saudara-saudara, saya percaya kalau kita adalah wanita itu, 我相信，如果我们是那一位女士， kita pasti juga akan marah. 我们一定会生气。 Nah, peristiwa ini kemudian memicu penolakan di berbagai kota di Amerika. 这个事件呢，引起在很多城市的抗议。 Para penolak ini atau para demonstran, mereka menuntut agar pemerintah mencabut undang-undang itu. 这些示威者他们请求政府废除这个法律。 Salah satu tokohnya bernama Martin Luther King Jr. 其中一个重要的人物就是马丁·路德·金恩。 Dia menjadi tokoh yang sangat populer pada waktu itu karena ingin supaya pemerintah Amerika menghapus undang-undang yang diskriminasi. 他非常出名，因为当时他要求政府撤销这个种族歧视的法律。 Pada tahun 55, 1955年， bersama-sama dengan gerakan nasional, 和全国的举动， yaitu orang-orang yang memperjuangkan persamaan hak, 他们努力要争取民主平等。 mereka melancarkan aksi memboikot bus umum. 他们抵制公共汽车的服务。 Namun ternyata dalam aksi yang berjalan sekitar setahun lebih itu, warga itu mendapatkan intimidasi. 但是他们这持续了1年多的抵制行动，引起了对非洲美国人的恐吓和压 Orang-orang 力。 itu ditekan. 他们被压， Dan langkah yang mereka ambil adalah bukan melawan secara fisik, tetapi melalui hukum. 他们采取了法律的行动。
Nah, ketika mereka membawa ke pengadilan, akhirnya pengadilan memutuskan membatalkan undang-undang itu. 他们带到法庭，法庭最后撤销了这项法律。 Pergolakan masih terus berlangsung, saudara. 但是还是很多示威发生。 Sampai pada tahun 63, 到了1963年， dalam pidatonya Martin Luther King yang sangat populer berjudul I Have a Dream, 马丁路德发表了一个非常出名的演讲， dia 就是 berkata, suatu saat setiap manusia di Amerika Serikat akan duduk bersama, bersaudara, tanpa memperhatikan warna kulit. 他说：“我有一个梦想，就是相信有一天，每一个在美国的公民，他们都能够不看皮肤的颜色，成为弟兄姐妹。” Martin Luther King melihat bahwa manusia itu adalah satu rumpun yang harus saling mengasihi, saling menghormati, tidak ada perbedaan. 他认为呢，我们人类是应该互相了解、互相爱护。 Tahun 64, 1964年， undang-undang ini dicabut pemerintah. 这个规定被政府废除了。 Setelah undang-undang ini dicabut, 这个法律被撤销后， Martin Luther King mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. 马丁路德金恩得到了诺贝尔奖。 Tetapi tidak lama kemudian, 但是不久以后， tahun 68, 1968年， dia dibunuh. 他被刺杀。 Undang-undang ini menjadi sebuah hadiah terhadap perjuangan Martin Luther King. 这个法律呢，是对马丁路德的努力的一个认可。 Saudara-saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa manusia seringkali membuat perbedaan atau pemisahan dengan sesamanya. 从这个故事，我们能够看到人们通常喜欢对别人制造气氛。 Ada orang yang menganggap, oh saya lebih hebat dari dia, saya harus diutamakan. 有人认为，哦，我比他更优秀，我必须得到优待。 Ini tempat duduk saya, jangan diganti. 这是我的座位，不要换来换去。 Ini tempat parkir saya, yang lain minggir. 这是我不吃的地方，别人走开。 Seringkali ada orang seperti itu. 有很多人像这样的， Tetapi ternyata ada juga orang-orang yang berusaha untuk memperjuangkan supaya diskriminasi ini jangan sampai terjadi. 但是也有很多人，他们努力设法种族歧视，这个不再发生了。 Kenapa, saudara? 为什么会这样呢？ Karena di dalam Tuhan, 因为 manusia itu sama nilainya, sama haknya, dan sama kedudukannya. 因为在上帝里，每一个人都有他一样、同样的价值、同样的地位和权利。 Manusia itu orang berdosa yang sama-sama membutuhkan untuk diselamatkan dari dosa. 人类都是有罪的，他们需要救恩。 Nah, di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, 刚才我们已经读了圣经， kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18, 假如我们注意11节到18节， kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyatakan bagaimana kondisi jemaat Efesus dulu. 我们看到保罗怎样讲述以弗所教会当时的状况。 Orang-orang di Efesus itu adalah jemaat yang terdiri dari berbagai latar belakang. 以弗所教会的会友是从许多不同背景， Ada orang Yahudi, ada juga orang non-Yahudi. 有犹太人，也有非犹太人。 Orang-orang non-Yahudi dulu jauh dari Tuhan. 那时当时的以前的非犹太人，他们是远离上帝的， Tetapi sekarang sudah dekat dengan Tuhan. 但是现在已经亲近上帝。 Nah, saudara-saudara, frase yang penting yang berulang-ulang diungkapkan Paulus adalah di dalam Kristus Yesus, di dalam Dia, atau di dalam Tuhan. 保罗经常反复使用的短语，在以弗所书里面，就是在基督耶稣里，在他里，或者是靠主耶稣基督。 Kalau kita baca dari pasal 1 surat Efesus sampai pasal 6 itu ada berulang-ulang Paulus memakai kata in him, in Jesus Christ, in God. 在以弗所书1章到6章，我们一直看见到使徒保罗反复使用
这个词就是在基督耶稣里，在他里，在上帝里。 Nah, berkaitan dengan frase ini in God atau in Him, maka saya ingin menyampaikan kepada kita ada 3 hal yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang yang ada di dalam Tuhan. 提到这个短语呢，就是在主里，在基督里，或者在在他里，有3件事我要提到。 Yang pertama adalah di dalam Kristus tidak ada perbedaan status. 第一呢，就是在基督里没有身份的区别。 Frasa jauh dan dekat itu merupakan ungkapan untuk menggambarkan kedudukan bangsa Yahudi dan non-Yahudi. 远和近当是描述犹太人和非犹太人的关系。 Dulu dikatakan orang-orang non-Yahudi itu disebut jauh dari Tuhan. 非犹太人当时是远离上帝的， Karena mereka tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa harapan dan tanpa Allah. 因为他们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸业上是极为局外人，并且活在世上没有指望。 Nah, orang-orang non-Yahudi ini adalah kita semua, saudara. 这个外邦人、非犹太人就是我们， Itu adalah menggambarkan orang-orang yang bukan orang Yahudi. 描述了不是犹太人， Orang-orang yang kemudian hidup di dalam Kristus. 然后他们活在基督里。 Nah, bagi orang-orang Yahudi, 身为犹太人呢， mereka merasa mereka dekat dengan Allah. 他们觉得他们和上帝非常的亲近， Karena ada berdasarkan kepada janji-janji Tuhan kepada Abraham. 因为有亚伯拉罕的应许。 Kamu akan menjadi bangsa yang besar, kamu akan diberkati, dan apabila kamu mengutuk, nggak boleh kutuk, seperti itu. 你们将成为大国，你们会被祝福，你们不可以被咒诅。 Jadi seolah-olah mereka dekat dengan Allah. 好像他们非常接近上帝。 Tetapi Paulus mengatakan di dalam Kristus, 但是保罗说，在基督里， kamu juga sama-sama jauh. 你们其实也 Dulunya jauh. 你们以前是非常的远， Tetapi di dalam Kristus sekarang, kamu tidak lagi jauh. 但是在基督里呢，现在你们不再远离了， Karena masing-masing sudah memiliki Kristus. 因为每一个人都拥有基督了。 Menjadi hasil dari pelayanan Paulus di kota Efesus sehingga mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. 因为保罗侍奉的果子，他们就成为了上帝的公民。 Itu artinya bahwa Mesias itu yaitu Kristus bukan hanya Mesiasnya orang Yahudi, tetapi orang-orang non-Yahudi juga. 所以基督呢，不是单单是犹太人的弥赛亚，而且是外邦人、非犹太人的弥赛亚， Bukan hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang. 不是单单规定的人，而是为每一个人， Termasuk saya dan saudara. 包括你和我。 Kita semua adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. 我们每一个人都已经在基督里了。 Sekarang kita menjadi keluarga Allah. 我们现在成为神家里的人， Keluarga yang ada di dalam Kristus. 在基督里的家人。 Itu yang pertama. 这是第一。 Yesus adalah titik pertemuan dengan Allah bagi seluruh umat manusia. 耶稣是神和人类的集合点。 Jadi seseorang yang jauh dari Allah, yang ingin bertemu Allah, ingin datang kepada Allah, dia melalui Kristus. 所以那些远离上帝的人，假如他们要亲近上帝，就要借助主耶稣基督。 Jadi di dalam Kristus tidak ada perbedaan status. 所以在基督里没有身份的区别， Siapapun orang itu, 不论是什么人， ketika dia percaya kepada Kristus, 当他相信 maka 主耶 dia 稣， adalah keluarga Allah. 那么他就成为了神的家人。 Sama kayak kita di gereja ini, 就好像我们在这个教会， dari berbagai latar belakang. 我们是从不同的背景而来， Tapi kita datang ke sini 但是我们来到这里， karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. 因为我们已经被基督所拯救。 Nah, saudara, pada waktu seorang anak lahir, 当一个婴孩出生， maka yang kita lihat apa, saudara? 我们注意的是什么呢？ Misalnya kita
mengetahui ini, oh si Anu baru lahir nih anaknya nih. Kita Oh. besukin gitu. 哦，某某人他的妻子已经生产了，我们去看望他。 Apa yang kita lihat? 我们看的是什么呢？ Atau apa yang kita tanyakan? 我们问的是什么？ Laki perempuan, gender ya. 是男的呢，还是女的？ Ya. Tapi yang biasanya apa? 但是通常的是什么呢？ Mirip siapa ya? 像谁呢？ Mirip bapaknya apa mamanya? 像爸爸还是像妈妈？ Bagaimana? Banyak bulunya nggak? 他的头发或者是毛多吗？ Kalau kayak saya kan banyak bulunya. 我的毛很浓密啊！ Anak saya yang pertama lahir itu bulu, mukanya bulu semua. 我的这刚出生的时候，他的脸就充满了毛。 Pipinya bolong nggak? 他的有没有 Kempot 酒窝？有没有？ Nah seringkali itulah pertanyaan-pertanyaan mirip siapa saudara? 我们时常提出这些问题。 Kalau saya kaitkan dengan kita sebagai keluarga Kristus, keluarga Allah. 当我们联想到我们是神家里的人， Apakah kita mirip dengan Allah atau tidak? 我们是否和上帝相像呢？ Tapi sebetulnya bukan mirip saudara, tetapi serupa. 其实不是好像或者是相像，应该是一模一样。 Kalau Kristus adalah mengasihi, maka kita seharusnya harus serupa dengan dia, mengasihi juga. 如果基督爱别人，我们也是应该爱他。 Kalau Kristus tidak membeda-bedakan, maka seharusnya kita juga dalam kehidupan kita tidak akan pernah membeda-bedakan. 假如神没有对某一个人偏心，我们也应该对别人不偏心， Karena kita mau hidup serupa dengan Kristus. 因为我们想要和神一模一样。 Inilah keluarga Allah. 这就是神家里的人。 Walaupun di dalam keluarga Allah itu, misalnya di sini ini kan masing-masing ini mungkin ada 200-300 orang dengan pikiran yang berbeda. 可能我们在这里有200多人，每个人都有自己的思想。 Dengan gaya bicara ada yang halus, ada yang kasar. 我们的言语有的粗俗，有的很斯文， Ada yang ketus, ada yang suka bentak-bentak. 有的出口就骂人， Ada yang mungkin hatinya cuek begitu. 有的不理会人。 Tetapi pada waktu kita di dalam Kristus, kita harus hidup serupa dengan Kristus. 但是当我们已经在主里面，我们应该活出一模一样的 Tidak 和神一样， ada perbedaan-perbedaan. 没有区分。 Yang kedua, 第二， di dalam Kristus pendamaian itu terjadi. 在基督里和解发生了。 Di dalam ayat 14, Paulus menjelaskan bahwa Kristus adalah damai sejahtera kita. Dia membawa damai, peacemaker. 在14节，基督是和平和睦，他带来了和平。 Dia telah menyatukan kedua belah pihak, yakni orang non-Yahudi dan orang Yahudi. 他已经把犹太人和非犹太人结合在一起了。 Pada waktu itu ada sepertinya ada satu pemisah, tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. 当时好像有一道墙把犹太人和非犹太人隔绝了， Ada perseteruan di antara mereka. 在他们中间有冤仇。 Tetapi ketika hidup di dalam Kristus 但如果活在基督里， atau melalui Kristus, 或者是借着主耶稣， tembok itu diruntuhkan. 那么这道墙已经被拆毁了。 Hati yang tidak mau berdamai itu diruntuhkan menjadi hati yang mau berdamai. 不愿意和睦的心，现在已经变成 Di 要 dalam 和睦 Kristus 了。 hati yang penuh dengan kebencian diruntuhkan menjadi hati yang membawa damai. 那个在我们怨恨的心，在基督里已经被拆毁了，成为有和平的心。 Pendamaian terjadi melalui kematiannya di Hut. kayu salib. 和解借着主耶稣在十字架上已经成就了。 Saudara, kalau kita pikir lagi tuh, Tuhan itu mau amat ya mengorbankan dirinya buat kita. 我们如果想一想，为什么主耶稣这么渴望要我们成为他的儿子，死在十字架上呢？ Jadi kita yang dulu jauh dari Allah, kita seterunya Allah melalui Kristus, melalui salib, kita didamaikan dengan Allah.
我们是上帝的仇人，应该是灭亡的，但是借着主耶稣的牺牲，我们已经和上帝和好了。 Yang tadinya nggak ada harapan melalui salib Kristus, jadi ada harapan. 没有盼望，借着主耶稣有盼望了。 Kristus datang membawa damai bagi dunia ini. 主耶稣来带来了世界上的和平。 Mereka yang jauh dan mereka yang dekat menjadi satu sehingga beroleh jalan masuk atau akses menuju kepada Bapa. 所谓远的和近的，现在一同能够进入上帝的国。 Yang ketiga, saudara, 第三， di dalam Kristus kita menjadi keluarga Allah. 在基督里，我们成为上帝的家人。 Di dalam bacaan kita tadi ayat 19 sampai 22 itu sangat jelas sekali menjelaskan tentang di dalam Kristus kita menjadi keluarga Allah. 19节到22节非常清楚地告诉我们，我们在基督里成为上帝家里的人了。 Kita bukan lagi orang asing dan pendatang, tetapi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. 这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。 Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dan Kristus sebagai batu penjurunya. 并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。 Saudara, rumah tangga yang kokoh itu adalah rumah tangga yang dibangun di atas dasar Kristus. 一个坚固的家庭是建立在主耶稣基督的根基上。 Keluarga yang kokoh itu adalah keluarga yang dibangun di dalam Kristus. 坚固的家庭是站在主耶稣里。 Saudara, kalau kita pikirkan lagi coba ya, renungkan kembali. Saya dengan pasangan saya berbeda atau tidak? 我们再想一想，我和我的配偶有没有分别？ Kalau saya sama istri saya langit dan bumi. 我和我的妻子有天渊之别。 Saya kebanyakan diem, dia kebanyakan ngomong. 我是沉静的，他是很多嘴的。 Tapi kalau dua-duanya diem, 但是 rumah sepi ya saudara ya. 假如两个人都很近，这个家就没有一点声音了。 Tapi kalau dua-duanya banyak ngomong, rumah keramaian. 但是假如很多嘴，这个家就很嘈杂。 Jadi kalau saya pikir-pikir lagi, saya bersyukur orang yang diem dapat bini yang banyak ngomong. 所以我很感恩，我这个很近的人能够得到有很多讲话的妻子。 Boleh memang ya, Jumat lalu Bu Livi sama Pak Alwi sharing di Sonodia. Sama berbeda, bertolak belakang saudara. 在星期五晚上弟兄团契的崇拜上，丽菲姐妹有和钟伟昌弟兄有一个见证，他们的性情是非常的不同。 Tetapi pada waktu kita mau taat kepada Tuhan, 但是，假如我们对上帝顺服呢？ yang rame dan yang diam ini bisa menjadi satu sampai hari ini. 很多讲话的和沉静的能够成为一体， Itulah keluarga Allah. 这就是上帝的国。 Pada waktu kita 这家。 menempatkan Kristus sebagai dasar dalam rumah tangga kita. 如果我们把基督成为我们家庭的根基， Nah, jadi saya mencoba menyimpulkan, keluarga Allah adalah orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, yang percaya kepada Kristus, setia beribadah, dan taat kepadanya. 所以我做出一个总结，神的家就是那些从不同背景而来的人，他们虽然不一样，但是他们信主、信基督，他们很忠诚的敬拜和顺服神的命令。 Demikian juga di dalam gereja ini. 同样的，在我们的教会里， Ada banyak pendapat-pendapat 有很多不同的意见。 sebagai rohaniwan. 身为一个属灵仆人， Pendapat siapa yang mau didengerin? 我们要跟着谁的意见呢？ Karena semua pendapat benar.
因为每一个意见都是对的， semua pendapat bagus. 每一个意见都是好的。 Tetapi pada waktu kita melihat Tuhan maunya apa bagi keluarga saya, 但是当我们思考上帝要我们的家庭要做什么， Tuhan maunya apa bagi gereja saya, 上帝在我们教会的旨意是什么？ Tuhan maunya apa bagi saya di dalam gereja ini. 上帝对我在教会有什么要求？ Jawabannya adalah kita tetap mau taat pada Tuhan. 答案是我们愿意顺服上帝， Bukan memaksakan pendapat kita, memaksakan kehendak kita, 不是强逼我们要照做我们的意思， tetapi apa yang Tuhan kehendaki. 但是是上帝的旨意成全。 Saudara-saudara, di dalam keluarga kita, di rumah, 弟兄姐妹们，在我们的家里， tentunya juga ada mungkin keluarga-keluarga yang belum percaya sama Tuhan. 当然也有其中有我们的家庭的成员还没有信主。 Nah, kita mungkin rindu juga supaya mereka ini bisa juga percaya kepada Tuhan, menjadi keluarga Allah begitu. 我们很渴望他们能够信主，成为神家里的成员 Nah,。tapi gimana? 但是要怎样做呢？ Nah, saudara-saudara, biarlah ini menjadi tekad kita. 让这个成为我们的节制， Menjadi sasaran kita supaya anggota keluarga kita yang belum percaya itu kita tetap mau bawa mereka kepada Tuhan. 让我们要努力把他们挽回，成为上帝的子民，成为我们的目标。 Kita mau menceritakan tentang Kristus supaya mereka mengenal Kristus. 我们要向他们传讲基督， 好 Kita 让他们 mau 信主。 menuntun mereka supaya mereka bisa mendapatkan damai di dalam Kristus. 我们带领他们，好让他们在主里得到平安。 Kita mau kasih tahu mereka bahwa keselamatan itu ada di dalam Kristus. 我们告诉他们，救恩在基督里。 Nah, sekarang bagaimana sikap kita? 现在我们态度怎么样呢？ Kan mereka lihat sikap kita. 因为他们注意我们的态度， Apa yang kita sampaikan benar. 我们说的对， Tapi kadang-kadang ditentukan juga oleh sikap kita kepada orang itu. 但是有时也决定在我们当时的态度。 Ketika kita mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, maka saya juga mau mengasihi orang itu. 当我们知道我们的上帝是爱人的，我们也要爱他们， Kita mau melayani dia. 我们要服侍他们， Kita mau menjadi berkat bagi orang itu. 我们愿意成为他们的祝福， Kita tidak membeda-bedakan lagi siapa dia, siapa saya. 我们也不向他偏心，或者是他是什么，他是什么。 Melalui sikap yang terang, 接着光光明明的态度， orang itu akan melihat Kristus di dalam hidup kita. 他能够看到基督在我们里面。 Dan pada akhirnya kita meyakini bahwa waktunya Tuhan, orang itu akan percaya kepada Tuhan. 在最后，我们能够相信主一定拯救他们。 Saudara-saudara, seringkali kehidupan kita itu di dalam rumah itu seringkali terganggu oleh handphone, saudara. 很多时候，我们家庭生活被这个手机扰乱了， Kita sudah berada di ruang tamu misalnya seperti gambar itu. 好像前面的图，我们已经在客厅里了。 Enaknya apa saudara kalau begitu di ruang tamu sama keluarga? 应该是发生什么事呢？ Enaknya ngobrol. 应该是聊天， Ya kan ngobrol kan? 聊天， Ngobrol apa aja lah. 什么话题都可以了。 Membicarakan kata ulangan, membicarakan tentang Yesus. 讲述基督， Bukan main HP, saudara. 不是玩手机， Kadang-kadang itu mengganggu sekali. 有时非常扰乱我们。 Bahkan ada satu kalimat, handphone itu menjauhkan yang dekat, tapi mendekatkan yang jauh. 甚至有一句话说，他把近的变成远，远的变成近。 Nah, pada waktu kita mau membangun kehidupan keluarga kita di dalam Kristus, 当我们要建立一个在基督里的家庭， segala penghalang-penghalang yang menghambat
pertumbuhan kita itu kita harus lepaskan. 一切阻挡我们成长的，我们都要丢弃它。 Kita mau memandang kepada salib. 我们要注目于十字架， Karena salib itulah kita bisa ada sampai pada hari ini. 因为有这个十字架，我们才能够在这里。 Karena salib itulah GPMRI boleh terus berkembang sampai hari ini. 因为有这个十字架，仙道堂一直成长到 Karena 今 salib 天。 itulah kita semua adalah sekeluarga bisa hadir pada hari ini. 因为有这个十字架，我们能够成为仙道堂的成员。 Dan suatu saat orang-orang yang belum percaya kepada salib itu akan percaya kepada Tuhan. 有天那些还没有相信基督的，因为这个十字架，他们会接受主。 Saya percaya kita semua punya kerinduan agar dapat terus menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan dan menjadi tubuh Kristus yang terus bertumbuh. 我相信大家都渴望有一个荣耀神的家庭和在基督 Biarlah 里一直 melalui 成长。 hidup kita, 接着我们的生活， mereka yang tadinya jauh dari Tuhan menjadi dekat kepada Tuhan. 那些以前远离上帝的人，能够现在近上 Dan 帝， menjadi keluarga Allah. 也成为神家里的人。 Saudara-saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan mengajak kita menyanyikan sebuah pujian yang menjelaskan bahwa kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. 我要邀请大家一起来唱一首歌，我们能够到现在的光景，就是因为上帝的 Kita 恩典， hidup sebagai keluarga Allah sampai pada hari ini karena kebaikan Tuhan. 因为上帝的好处，我们才能够在这里成为 Satu 神的家 pujian 里家 berkat 人。 kemurahan. Kita nyanyikan dengan penuh sungguh-sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdiri. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah keluarga Allah yang Tuhan tempatkan di GPMRI Kemurnian. Tuhan, biarlah di dalam berbagai perbedaan di antara kami mau tunduk di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi keluarga Allah yang terus memancarkan damai sejahtera, memancarkan kasih dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, secara khusus yang belum percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita menaikkan ucapan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami telah berada di bulan Agustus, yaitu di mana bulan ini adalah bulan keluarga. Setiap khotbah, setiap minggu berkaitan dengan keluarga. Bapak, kiranya melalui bulan keluarga ini, sekali lagi Engkau teguhkan kami sebagai anggota keluarga Allah. Sebagai anggota keluarga yang Tuhan tempatkan di keluarga kami masing-masing di rumah. Tuhan, biarlah sekali lagi di dalam kerinduan kami untuk hidup dengan setia kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, itu terus Tuhan mampukan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa buat semua jemaat GPMRI di seluruh Indonesia. Biarlah mereka juga sebagai keluarga Allah, dimanapun mereka berada, kasih dan kebaikan Tuhan itu, kemurahan hati Tuhan itu, boleh terus terpancarkan, dialami, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka dan juga di sekitar kami. Bapa di surga, kami berdoa buat setiap pergumulan yang kami hadapi. Mungkin masih bergumul dengan masalah kesehatan. Bapa, biarlah Engkau yang jamah. Biarlah pertolongan kami sumbernya hanya dari Tuhan, yang memberikan kesembuhan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan sukacita. Yang sedang bergumul dengan masalah teman hidup, Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menyediakan yang terbaik. Engkau akan terus memberikan orang yang tepat baginya. Kami juga berdoa sedang mencari pekerjaan atau yang sedang memulai suatu usaha yang baru, ingin mengembangkan usaha. Tuhan, biarlah pertolongan mereka hanya diandalkan kepada Tuhan, hanya didapatkan dari Tuhan dengan hikmat bijaksana yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah segala rencana mereka ini, usaha mereka ini dapat terus berjalan, bertumbuh dan berkembang. Makasih Bapa. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir, di dalam kami berelasi dengan pasangan kami, dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, dengan menantu, dengan besan. Bapak, biarlah Engkau terus tolong kami. Kami tetap yang mau memulai untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau terus memimpin, Engkau terus campur tangan di dalam segala proses untuk menjadi bangsa yang semakin maju, semakin baik, dan semakin sejahtera. Kami percaya Engkau Allah yang mengontrol, Engkau Allah yang lebih tahu daripada setiap pemimpin-pemimpin di negara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita memuji Tuhan dengan puji-pujian berjudul Di Meja Perjamuan. Marilah ke meja perjamuanku, makan bersama denganku.
memuliakannya. Makanlah, minumlah bagi Dia. Perjamuan kudus adalah diadakan untuk kembali kita mengenang akan kasih yang besar yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib di Golgota. Kasih itulah yang membuat kita sampai pada hari ini kita masih bisa hidup. Kasih itulah yang membuat kita sampai pada hari ini masih bisa datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, Roma pasal yang kelima ayat 6-8 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih lemah, artinya ketika kita nggak punya kekuatan untuk melawan dosa, untuk melepaskan diri dari ikatan dosa, Kristus telah mati untuk kita, untuk menebus kita, untuk membebaskan kita dari dosa pada waktu yang tepat, pada waktu kita membutuhkan juru selamat. Kematiannya adalah menggantikan kita yang seharusnya dihukum mati. Saudara-saudara, selama sebulan ini, dari perjamuan kudus bulan lalu sampai bulan ini, bagaimana hidup kita? Mari bersama-sama kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa secara pribadi. Kita mau minta Tuhan layakan kita untuk pada hari ini berjamu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus, menikmati roti dan anggur perjamuan kudus. Mari kita berdoa secara pribadi, mohon pengampunan Tuhan dan kelayakan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami seringkali jatuh dalam dosa. Baik melalui pikiran kami yang orang lain gak tahu. Melalui kata-kata kami yang bisa menyakitkan orang. Melalui sikap kami yang membuat orang lain tersinggung. Yang pada akhirnya membuat Tuhan kecewa. Kami mohon Tuhan ampuni kami. Biarlah tekad kami untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan dapat terwujud dengan pertolongan dan kesadaran bahwa ada Roh Kudus di dalam hati kami. Sebelum kami perjamuan kudus ya Bapa, layakanlah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah bagi yang sudah disidi atau dibaptis. Bagi yang belum, harap sabar. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Jemaat dipersilakan berdiri. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia." Mari kita minum bersama. Doa syukur oleh Pak Yudi. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur kami diberikan kesempatan untuk boleh mengingat kasih-Mu di kayu salib. Begitu besar pengorbanan-Mu untuk menebus dosa kami orang yang berdosa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mohon Tuhan yang pimpin, biarlah kami boleh lebih mengasihi Tuhan dan lebih melayani Engkau. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan menjalankan persembahan. Memberikan persembahan bisa diberikan secara tunai dengan dimasukkan ke kotak persembahan yang tersedia, ataupun ditransfer melalui BCA QRIS. Kita akan menyanyikan KPPK nomor 212, Hidup Bagimu. Di sini ada 4 bait. Untuk bait pertama kita nyanyikan secara bersama, bait kedua yang pria, kemudian interlude, kemudian bait yang ketiga wanita, kemudian keempat kita kembali bernyanyi secara bersama-sama. Serahkan diriku
bersama-sama. Oh Yesus, Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Interlude, kemudian wanita yang menyanyikannya. Hidup bagimu semua milikku, segenap hatiku muliakanmu. Ku rela tanggung segala derita, ku kan diberi hidup yang Bersama-sama. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Kita bangkit berdiri. Hidup bagimu sepanjang hidupku, senyum wajahmu jadi milikku. Ku mau mencari domba yang sesat, bawa mereka ke pelukanmu. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Mari kita bersehati berdoa syukur kepada Tuhan. Kepada Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Sampai saat ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami ya Bapa. Ya Tuhan, karena nafas inilah Tuhan kami boleh memuji-muji-Mu dengan mulut kami. Karena nafas inilah kami boleh melangkah ke rumah-Mu untuk bersekutu memuliakan Engkau ya Bapa. Karena nafas ini kami boleh menerima perjamuan hari ini. Karena nafas ini juga ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Ya Tuhan, biar kiranya persembahan kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Engkau terima ya Tuhan segala persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Oke, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hari ini ada saudara-saudari seiman kita yang pertama kali beribadah bersama-sama kita. Kita akan menyambutnya. Ada Ibu Hani bersama dengan anaknya Lovian. Boleh bangkit berdiri? Oke, selamat datang ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Di data saya juga ada Christian dan Calvin. Ada di balkon katanya. Boleh bangkit berdiri? Ada? Christian dan Calvin? Oh, ada di sini. Oke, selamat datang ya. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, memulai warta minggu ini, saya kembali mengingatkan kita boleh mendukung Kepembri yang ada di Denpasar yang saat ini sedang dalam proses pembangunan gedung gereja yang baru gitu ya. Jadi jemaat bisa memberikan dukungan dalam berbentuk persembahan secara tunai maupun transfer. Yang penting dikasih keterangan Kepembri Denpasar ya. Atau kalau enggak jemaat bisa hubungi saya atau langsung hubungi bendahara kita Diakon Heri supaya kita tahu bahwa persembahan yang diberikan itu memang khusus untuk Kepembri Denpasar ya. Nah, selanjutnya kita sama-sama akan melihat satu video terlebih dahulu. Ini dia tempat retret keluarga Kepembri Kemurnian 2025. Selamat datang di Generasi Resort and Conference. Iya. Siapa yang udah gak sabar dengan tempat retret kali ini? Oke, langsung aja aku spill tempatnya. Lokasinya ada di Kabupaten Bogor. Kalau jalan kaki dari gereja ya sekitar 17 jam aja kok. Tempatnya strategis banget. Dari sini bisa kelihatan Gunung Halimun Salak dan Gunung Gede Pangrango. Selama retret kita akan tinggal di villa ini. Setiap kamarnya udah ada TV dan toilet dengan water heater. Mau makan bisa juga mampir ke restorannya. Kalau ini aula yang akan kita gunakan nih saat ibadah gabungan pemuda, remaja, dan sekolah minggu. Pengen menyalurkan bakat terpendam atau belajar jadi atlet, di sini ada area jogging, lapangan tenis dan basket, kolam berenang dewasa dan anak-anak, dan taman yang luas. Dicatat ya, acaranya tanggal 30 Maret sampai 1 April 2025. Buruan daftar dan ajak keluarga kalian semua. Sampai jumpa di retret keluarga Kepembri Kemurnian 2025. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, seperti sudah diumumkan minggu lalu, tahun depan kita akan mengadakan kembali retret keluarga besar Kepembri Kemurnian. Yang terakhir diadakan itu, kalau saya nggak salah ingat, 2017 kalau nggak salah ya, udah 8 tahun yang lalu ya. Jadi mari hari ini secara resmi pendaftaran dibuka, jemaat yang kasih Tuhan ya. Pendaftaran dibuka setelah ibadah ini di bawah, nanti ada Ibu Indah dan Ibu Siska sudah menunggu kita ya untuk mendaftarkan diri kita. Pendaftaran resmi setelah kasih DP. DP-nya bukan jutaan ya, DP-nya cukup 25.000 saja.
Nah, ya. Jadi itu juga nanti akan jadi tabungan bagi yang mau menabung, ya. Kita bisa menabung 25.000 per minggu. Jadi hitung-hitungannya kata panitia itu 4.000 per hari gitu ya. 4.000 per hari disimpan, hari Minggu dibawa 25.000 bisa dikasihkan ke bagian pendaftaran. Nanti akan dikumpulkan dan hitungannya pas sampai akhir Februari 7 bulan dapat 700.000 ya. Jadi supaya nggak terlalu memberatkan, apalagi yang anggota keluarganya 4 orang, 5 orang, mungkin ada juga yang 6 orang gitu ya. Nah, jadi mulai nabung, mulai hari ini daftarkan diri kita, kasih 25.000 ke bagian pendaftaran, resmi terdaftar ya. Nah, jangan nunggu-nunggu lagi ya, kalau terlalu lambat nanti disuruh jalan kaki 17 jam ke Kinasi gitu ya. Enggak. Jadi daftarkan diri ya, nanti Bu Indah dan Bu Siska sudah siap dibawa. Nah selanjutnya jemaat dikasih Tuhan ada berita sukacita, 20 hari lagi anak muda kita ada yang akan menikah ya. Saudara Martin, anaknya Bu Junfa, dengan guru sekolah minggu kita, Lausewini, mana fotonya? Foto. Nah, kenalkan ya. Ya, mereka akan menerima pemberkatan nikah kudus tanggal 24 Agustus di tempat ini pukul 10 pagi. Jadi mengundang seluruh jemaat, boleh mendoakan dan juga hadir bersama-sama mendukung untuk Martin dan Lausewini ya, yang akan menerima pemberkatan nikah. Seperti biasa kalau ada yang mau sanggah, tulis surat, tanda tangan dengan nama jelas, WA ke saya gitu ya. Saya tidak rela dia menjadi istrinya Martin itu misalnya ya, boleh WA ke saya ya. Oke, nah yang terakhir memasuki minggu kedua bulan keluarga, minggu depan kita akan belajar dari Mazmur 133 dengan tema hidup rukun. Ya, firman Tuhan akan disampaikan oleh gembala kita, Pendeta Hardi Varianto. Pertanyaan refleksi kita minggu ini, bagaimana sih atau seperti apa sih hidup rukun itu? Dan kita sendiri mau nggak hidup rukun? Ya, jangan-jangan sudah disampaikan, ternyata kitanya nggak mau. Ya, semoga kita semua bisa menjawab iya ya. Mari kita siapkan hati kita, ya kita merenungkan hal ini. Demikianlah warta jemaat kita dan ibadah kita hari ini. Silakan bersaat teduh, Tuhan memberkati.